Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dengan NIM 1504620009. Di sini saya akan mempresentasikan poster mengenai kasus anak putus sekolah di Indonesia tahun 2020-2021. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga orang tua akan berupaya keras untuk dapat memenuhi kebutuhan anak mengikuti jenjang pendidikan hingga pada jenjang yang lebih tinggi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemui anak yang seharusnya menikmati masa-masa sekolah, tetapi lebih memilih untuk berhenti putus sekolah. Anak putus sekolah merupakan permasalahan pendidikan yang di mana kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Pada dasarnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 telah menjamin bahwa yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Berikut data jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi di Indonesia, yang dari Jawa Barat dan sampai ada di Bali. Dan banyaknya akar masalah atau faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi akar masalah anak putus sekolah, yakni ekonomi, tidak mau sekolah atau malas, dibully atau dengan masalah dengan lingkungan, kurang motivasi, dikeluarkan, hamil atau menikah, tidak naik kelas, salah jurusan, dan banyaknya faktor lainnya. Berdasarkan kajian tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak menjadi penyebab permasalahan anak putus sekolah. Namun pada kenyataannya, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi, walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya, sebab pendidikan juga membutuhkan dana. Selanjutnya, mendalami isu. Penyebab pertama yaitu ekonomi. Yang menyebabkan anak putus sekolah salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Perlu dikemukakan bahwa terdapat sejumlah anak yang putus sekolah disebabkan oleh ketiadaan orang tua atau meninggal dunia. Jadi anak tersebut putus sekolah karena tidak adanya orang tua atau pihak yang mau membiayai sekolah si anak. Jumlah anak yang tidak dan putus sekolah karena orang tuanya meninggal dunia. Selanjutnya penyebab kedua yaitu motivasi dan minat. Yang menyebabkan anak putus sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah, yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ada pula anak putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya, penyebab ketiga yaitu budaya. Kendala budaya yang dimaksudkan adalah pandangan yang masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu sosial. Faktor sosial yang dimaksudkan adalah latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar, apalagi tidak tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Selanjutnya, solusi atau alternatif solusi dari kasus anak putus sekolah yaitu dari orang tua, selanjutnya solusi dari sekolah, dan dari pemerintah. Dari orang tua yaitu solusinya orang tua memotivasi atau mendorong anak agar supaya tetap bersekolah dan orang tua memberi perhatian kepada anak. Karena
penguatan pendidikan nonformal di keluarga. Saat ini banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak di rumah. Pendidikan keluarga dapat menjadi dasar yang kuat bagi anak untuk membantu dalam pergaulan dan perkembangan anak di luar rumah, terutama disertai dengan pendidikan agama yang cukup kuat. Kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua kepada anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan anak di Indonesia. Selain itu, juga komitmen orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan berguna untuk bangsa dan negara. Selanjutnya dari sekolah. Pihak sekolah beserta kepala sekolah dan wali kelas memberikan nasihat atau mengupayakan yang terbaik untuk anak agar mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak dan dengan pemanggilan orang tua atau wali di sekolah terkait memberikan pemahaman bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak ke depannya. Karena guru merupakan salah satu tonggak untuk berjalannya pendidikan, karena guru sangat berperan dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas, distribusi, dan kesejahteraan guru di Indonesia. Selanjutnya, solusi dari pemerintah. Dari pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin. Peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai, disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pada intinya, pendidikan merupakan fondasi bagi generasi yang cerdas, bermoral, dan berkualitas bagi masa depan. Untuk itu, marilah kita mulai turut berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan perannya masing-masing. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.